Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk dalam majelis kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan duduknya kita di majelis ini sebagai sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Mumtahanah ayat yang kedua dan ketiga. Kita sudah membahas ayat yang pertama dari surat Al-Mumtahanah ini. Sebagai kesimpulan dari bahasan kita sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran atau memberikan arahan kepada orang-orang beriman agar mereka meluruskan loyalitas mereka, bahwa orang yang beriman tidak boleh menjadikan musuh sebagai orang-orang yang diberikan loyalitas. Loyalitas kita sebagai mukmin jelas kepada Allah, kepada Ar-Rasul, kepada orang-orang mukmin. Itu sebagai salah satu tanda atau bukti keimanan kita. Sehingga iman itu tidak hanya ditandai dengan ibadah, tidak hanya ditandai dengan ubudiyah dan ketaatan kita dalam bentuk ibadah mahdhah semata, tetapi juga ditandai dari sikap batin kita, hati kita, cinta kita, loyalitas kita. Diberikan kepada siapa loyalitas kita, itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hati kita. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Itu jelas sekali Allah Ta'ala menyuruh kita agar tidak menjadikan musuh Allah dan musuh kita semuanya, karena musuh Allah adalah musuh kita. Tidak menjadikan mereka sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai orang-orang yang kita berikan loyalitas, dengan beberapa sebab yang sudah kita bahas. Dan ini kaitannya dengan kasus Hatib bin Abi Balta'ah dalam satu kisah yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ayat kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah penjelasan lanjutan dari ayat pertama. Jadi penjelasan lanjutan dari ayat pertama, Allah memberikan beberapa penegasan bagaimana kita dalam memberikan loyalitas sebagai seorang mukmin.
Pada ayat yang kedua ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu law takfurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap hakikat mereka, apa yang tersimpan dalam benak dan hati mereka. Bagaimana sebetulnya orang-orang kafir itu, terutama orang-orang kafir Quraisy. Dan ini juga berlaku kepada seluruh non-muslim, secara umum. Dalam hati mereka, dalam diri mereka, dalam benak mereka tersimpan satu permusuhan kepada orang-orang Islam. Tersimpan permusuhan kepada orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan, iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Itu kalau dalam terjemah yang antum pegang, apa terjemahnya? Iyathqafukum apa? Jika mereka menangkap kalian. Yathqafukum, jika mereka menangkap kalian, diartikan sebagai menangkap. Kita sering mendengar kata tafkif, thaqafa yuthaqif, idrak, memperoleh sesuatu dengan kuat. Tafkif itu adalah proses untuk transfer ilmu, ya, agar kita punya ilmu yang bagus. Itu tafkif, makanya disebut dengan tafkif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan iyathqafukum, dan diartikan dengan jika mereka menangkap kalian, maksudnya jika mereka bisa menguasai kalian, jika mereka bisa mengendalikan kalian, jika mereka bisa melakukan apa saja terhadap kalian, artinya kita berada di bawah kendali mereka. Ini adalah orang-orang kafir secara keseluruhan, terutama dalam kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah adalah kubara Quraisy, para pembesar kaum kafir Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyathqafukum, jika mereka bisa mengendalikan kalian, jika mereka bisa memperoleh kalian, menangkap kalian, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, yakunu lakum a'da'a, pasti mereka akan menunjukkan jati diri yang sesungguhnya sebagai musuh kalian. Yakunu lakum a'da'a, pasti mereka akan menunjukkan, memperlihatkan siapa sebetulnya mereka. Mereka adalah musuh. Mereka akan tampil aslinya seperti apa. Dan itu sering kita lihat atau kita rasakan dalam realita kehidupan kita. Kadang-kadang orang-orang kafir ketika mereka dalam kondisi minoritas, tidak berkuasa, tidak punya kekuatan, mereka akan baik kepada kita, ya. Mereka akan menunjukkan muamalah yang bagus kepada kita, mengambil hati kita, mengambil simpati kita, dan seterusnya. Tapi sedikit saja mereka punya kekuasaan, mulai mereka unjuk gigi. Dan itu yang kita rasakan. Baru sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, mereka punya kekuasaan, langsung mereka unjuk gigi. Ini yang disebutkan oleh Allah, iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Allah sudah memberikan perhatian kepada kita, sudah mengingatkan kita bahwa tabiat ini sudah melekat. Tabiat ini sudah melekat. Ini informasi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberikan informasi kepada kita. Jadi kalau Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu mencari simpati mereka, orang-orang kafir Quraisy, dengan memberikan informasi-informasi rahasia, dan dia mengharapkan sesuatu dari mereka, kebaikan mereka, Allah Ta'ala singkap. Lah, tidak mungkin itu terjadi. Mereka itu musuh. Mereka adalah musuh, kata Allah Ta'ala. Iyathqafukum
yakunu lakum a'da. Jadi jangan tertipu. Dan jangan sampai mengatakan pada satu saat, kita nggak nyangka ya, ternyata dia begitu. Allah Ta'ala sudah informasikan, hati-hati. Ala hadza, kalau muamalah dengan orang-orang non-muslim, hati-hati. Jangan kita terlalu polos. Banyak di antara kaum muslimin terlalu polos. Oh, dia baik orangnya, akhirnya kita dukung dan seterusnya. Lah, mereka punya agenda yang kita nggak tahu. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyafafukum yakunu lakum a'da. Kalau mereka bisa mengendalikan kalian, kalau mereka bisa memperoleh kalian, kalau mereka bisa mendominasi kalian, punya kekuasaan atas kalian, yakunu lakum a'da'a, maka mereka akan menjadi musuh buat kalian. Aslinya akan mereka tampilkan. Wajah asli mereka akan mereka tampilkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada dalam hati mereka itu permusuhan dan kebenciannya itu sangat besar. Cuma kadang-kadang tersimpan. Nanti pada satu saat itu dilampiaskan oleh mereka. Nah, ini Allah memberikan penjelasan kepada kita, gambaran kepada kita, agar kita berhati-hati. Dan ini muncul setiap waktu, setiap masa, setiap zaman. Tidak hanya pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat. Terus akan berulang dan berulang. Nah, ini ikhwafillah rahimahumullah. Sehingga sebagian mufassir modern ya, memberikan satu penjelasan. Apa yang terjadi di Timur Tengah juga semacam itu. Nah, orang-orang yang punya pemahaman yang tidak baik tentang Islam, gitu ya, bisa dikatakan mereka dari kalangan Syiah atau sebagainya, mereka diberikan tempat, maka pada suatu saat ketika mereka punya kekuasaan sedikit saja, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Itu salah satu contoh. Karena mereka bukan Islam sebetulnya. Mereka bukan Islam. Nah, apalagi orang-orang yang jelas-jelas kafir. Rahimakumullah. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan iyathqafukum yakunu lakum a'da. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yabsutu ilaikum, kalau mereka sudah berkuasa atas kalian, yabsutu ilaikum al-bast. Apa yang tersimpan dalam hati ini, permusuhan, itu akan terungkap, terluapkan. Dan biasanya yang paling utama, yang paling kelihatan itu bentuknya apa? Perbuatan dan perkataan. Al-bast yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Mereka akan mengulurkan. Al-bastu ini dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Bisa dalam makna baik, bisa dalam makna buruk. Ya, bisa dalam makna baik, kalau di sini maknanya buruk. Mengulurkan dalam rangka untuk melakukan keburukan, mengulurkan lisan dan mengulurkan tangan. Bisu dalam rangka kejahatan. Tapi ada juga yang al-bastu maknanya baik. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangannya itu terulur untuk memberikan infak. Ini maknanya baik. Kalau di kita itu panjang tangan maknanya apa? Hah? Pencuri. Kalau yang dermawan apa? Ringan tangan. Nah, al-bastu itu bisa punya dua makna. Bisa panjang tangan, bisa ringan tangan. Kira-kira semacam itu. Al-bastu semacam itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa yabsutu ilaikum, mereka mengulurkan tangannya kepada kalian. Mengulurkan tangan tapi bisu, dalam rangka kejahatan, dalam rangka keburukan. Alsinatahum, aydiyahum wa alsinatahum. Yang paling tampak dari keburukan dan kejahatan mereka yang tersimpan dalam dada ini akan terluapkan dalam dua bentuk, yaitu perbuatan mereka
dan kedua perkataan mereka. Perbuatan mereka, mereka akan mukul, mereka akan bisa membunuh dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh tangan mereka kalau mereka sudah berkuasa. Macam-macam yang akan dilakukan oleh mereka. Tangan mereka akan melakukan berbagai hal yang itu menyakiti kaum muslimin. Itu kalau mereka sudah berkuasa, kalau sudah punya kekuatan, tangannya akan bermain ya. Mereka akan berbuat sesuatu yang menyakiti kaum muslimin. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, juga ucapan mereka, yang keluar dari ucapan mereka itu adalah hal-hal yang tidak baik ya. Cacian, makian terhadap kaum muslimin dan seterusnya, kecaman kepada kaum muslimin. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ada dalam hati itu biasanya akan muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan dan dalam bentuk perkataan. Dan manusia itu akan kelihatan dari situ. Apa yang ada dalam hatinya, lihat apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, itu menunjukkan isi hatinya ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, iyatkafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'. Mereka akan melakukan berbagai hal. Ucapan mereka jelek, perkataan mereka jelek, perbuatan mereka buruk, mereka jahat kepada kalian. Asu'. Nah, kemudian apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa waddu law takfurun. Dan mereka ingin agar kalian kafir. Itu yang mereka inginkan. Jauh lebih buruk dari yang kedua. Kalau cuma menyakiti, ya, menganiaya, itu masih mending. Tapi jauh dari itu, yang lebih hebat daripada itu adalah mereka ingin kalian kufur, keluar dari Islam. Itu yang diinginkan oleh mereka. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang lain yang senada dengan itu, yang intinya mereka berharap agar kaum muslimin keluar dari agama mereka. Itu yang menjadi tujuan mereka. Wa waddu law takfurun. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan isi hati. Allah menggambarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa yang mereka inginkan dari kaum muslimin. Kalau demikian sikap dan isi hati dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, berarti mafhum mukhalafahnya kaum muslimin tidak semacam itu ya. Kalau begitu sikap orang-orang kafir kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin antara satu dengan yang lain tidak semacam itu. Justru sebaliknya, jangan kita mencontoh mereka ya. Apa yang ada dalam hati seorang muslim? Yang ada dalam hati seorang muslim salamatus sadr terhadap kaum muslimin. Mereka cinta kepada kaum muslimin, mereka senang kepada kaum muslimin. Mereka tidak melakukan tindakan yang menyakiti kaum muslimin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak arahan, di antaranya hadis al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi wa lisani. Tangannya bagus ya, ucapannya juga baik, selamat orang lain dari apa yang dia perbuat. Nah, ini orang muslim, tidak seperti orang-orang kafir. Jadi mafhum mukhalafahnya bahwa oh, kalau begitu orang muslim tidak seperti mereka harusnya. Tapi kalau ada orang muslim mengaku muslim, dia punya kebencian juga kepada sesama muslim, ini aneh, dipertanyakan. Karena mestinya sesama muslim ada cinta kasih di antara mereka, ada kasih sayang di antara mereka. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Baik, nah ikhwafillah rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua dari surat Al-Mumtahanah.
Jadi Allah Ta'ala mengatakan iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun. Kalau mereka, ini yang terakhir, kalau mereka senang melihat kita kufur, keluar dari agama Islam, nah tidak dengan orang muslim. Orang muslim apa? Orang muslim justru ingin agar kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tersesat, diingatkan lagi. Nah, ini orang muslim. Ad-din an-nasihah, karena agama itu intinya adalah an-nasihah. Kita ingin orang lain mendapatkan kebaikan, kita ingatkan, jangan dibiarkan dan seterusnya. Ini bedanya antara orang kafir dan orang muslim. Kemudian ayat yang ketiga, ikhwafillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan penjelasan yang lain. Tadi ayat yang kedua ini kan memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi orang-orang kafir ketika di dunia. Di dunia semacam itu mereka kepada kaum muslimin. Kalau mereka punya kekuasaan sedikit, mereka akan hantam kita, mereka akan serang kita, mereka akan menunjukkan permusuhan kepada kita. Di mana itu? Di dunia. Nah, sekarang Allah beralih ke akhirat. Yaumil qiyamah bagaimana mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada hari kiamat tidak ada manfaat sama sekali. Yang namanya arham, karib kerabat kita, keluarga kita atau anak-anak kita tidak bisa memberikan manfaat sama sekali nanti di hari kiamat. Barangkali di dunia bisa memberikan manfaat duniawi sebentar, tapi nanti di akhirat lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Kehidupannya akan berbeda nanti. Orang yang sangat kita cintai di dunia, yang sangat kita perhatikan di dunia, nanti di akhirat sama sekali tidak bisa menolong kita. Tidak bisa menolong kita. Itu terjadi kalau karib kerabat, kalau ikatan kekeluargaan, ikatan orang tua dan anak itu dibangun bukan di atas ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangun bukan di atas ikatan ketakwaan, ikatan akidah, itu rapuh dia. Hanya di dunia sebentar, di akhirat akan pecah. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat mereka akan jadi musuh. Akan jadi musuh. Kecuali siapa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bangun ikatan kekeluargaan itu di atas landasan takwa, akan bermanfaat sampai akhirat. Kalau kita bangun ikatan kekeluargaan itu di atas iman, terus sampai akhirat. Tapi kalau bukan di atas ikatan iman, di atas ikatan akidah, rapuh dia. Hanya di dunia. Manfaatnya hanya terbatas di dunia. Di akhirat sama sekali tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Bapak pada anak. Makanya ketika Nuh alaihi salam meminta kepada Allah Ta'ala agar membantu anaknya, menyelamatkan anaknya, Allah Ta'ala langsung mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, putus, nggak ada lagi hubungan kerabat. Ini yang disebutkan ikhwafillah rahimakumullah di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala mengatakan, ini kaitan dengan kasus Hatib bin Abi Balta'ah, jangan menyangka bahwa hubungan kekerabatan kita akan terus sampai akhirat. Kalau kita menjaga hubungan itu dengan cara-cara yang mengkhianati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mengkhianati Rasulullah. Dia ingin menjaga keluarganya, tapi dengan cara khianat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berikan informasi Rasulullah,
Rasulullah akan menyerang Mekah, diberikan informasi itu kepada kaum musyrikin agar kaum musyrikin menyelamatkan keluarganya. Ini kan menghalalkan segala cara. Khianat kepada Rasulullah, informasi penting Rasulullah dibocorkan kepada musuh. Bayangkan, demi untuk menyelamatkan keluarganya. Hati-hati, kata Allah Ta'ala, dan tanfa'akum arhamukum wala uladukum. Kalau dibangun di atas ikatan itu, tidak akan manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi musuh nanti ya. Kalau bukan di atas landasan iman. Makanya bangun keluarga kita di atas landasan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan cuma bisanya ngasih makan, perhatiannya istirahat belum dan seterusnya. Tapi masalah iman kadang-kadang kurang diperhatikan dalam keluarga. Penting. Justru itu yang paling utama. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang paling utama masalah salat. Perhatikan masalah salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. La nas'aluka rizqan. Kami enggak menuntut rezeki, masalah rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Jelas. Tanggung jawab kita adalah kepada keluarga kita, menjaga keimanan mereka, menjaga ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di atas landasan iman kepada Allah. Kalau kita ingin terus berkumpul dalam kebaikan di dunia wal akhirah. Tapi kalau bukan ikatannya itu lemah, rapuh. Nah, ini yang kita minta kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala menegaskan lan tanfa'akum arhamukum wala uladukum. Sampai Allah menegaskan dengan lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak akan bermanfaat sama sekali. Arhamukum wala uladukum. Ya, kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak akan memberikan manfaat kalau mereka hubungannya hanya hubungan darah, seterusnya tidak ada manfaat. Nah, baru dia bermanfaat kalau dibangun di atas landasan takwa. Allah Ta'ala menegaskan yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan di antara kalian. Yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Allah akan memisahkan bainakum, di antara kalian. Yang tadi kalian menyatu, dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Ya wajar dipisahkan. Karena yang satu akan masuk surga, yang satu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dipisahkan. Yaumul qiyamah yafsilu bainakum. Akan dipisahkan oleh Allah. Yang satu yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yang satu wajahnya ceria, putih, ya bersinar. Yang satu kusam dan dipisah oleh Allah. Enggak boleh, Pak. Beda ini. Jalannya sudah beda di antara mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Nanti setiap orang akan mendapatkan apa yang dia upayakan. Nafsi-nafsi masing-masing semuanya. Kecuali illa ashabal yamin, yang bisa memberikan manfaat orang yang ada di kelompok kanan, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Lari dari saudaranya, dari anaknya, dari istrinya, dari ayahnya. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dari ayah ibunya lari, nafsi-nafsi semuanya. Yafsil, ikatan itu lepas. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk selalu menguatkan ikatan-ikatan iman di antara kita. Bisa jadi bahkan sebaliknya, ada orang yang tidak punya hubungan kekerabatan, tapi karena punya hubungan iman yang kuat, itu dianggap sebagai bagian darinya. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau dengan Abu Jahal, walaupun dia pamannya sendiri, bahkan dalam riwayat yang kuat dengan Abu Thalib juga begitu.
pamannya sendiri, tapi bisa yafsir. Hubungan persaudaraan dan kekeluargaannya itu tidak ada manfaatnya. Tapi justru orang yang jauh dari Persia, Salman Al-Farisi, karena punya ikatan iman yang sangat kuat, punya ikatan ketakwaan yang sangat kuat, saleh dan seterusnya, Rasulullah SAW mengatakan, Salman minna ahlal bait. Salman termasuk keluargaku. Kita lihat bagaimana hubungan itu. Hubungan itu yang kuat adalah di atas iman dan takwa. Nah, ini yang sangat penting dan itu yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu rata-rata sahabat itu hubungan imannya itu lebih kuat daripada hubungan kekeluargaan. Satu ketika Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah meletakkan tangannya di bawah ketiaknya Bilal bin Rabah. Bilal, budak yang beliau bebaskan. Bilal ketika mendapatkan sentuhan semacam itu agak kaget juga. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Hadza akhi haqqan." Ini saudaraku yang benar ini. Katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Begitu ikatan iman itu sangat kuat di antara sahabat. Nah, ini ikhwafillah. Atau kita dengar ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, ibunya nggak terima. Sampai ibunya mengancam. Ya, kita dengar sirahnya. Ibunya mengancam, kamu harus keluar dari Islam. Kalau kamu nggak keluar dari Islam, saya nggak mau makan, biar sampai mati. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, biar ibu punya 100 nafas. Ya. Kemudian itu keluar satu-satu, saya nggak peduli. Lebih baik dia tetap dalam keimanannya. Tidak takut sama sekali dengan ancaman ibunya. Nah, ini harusnya keluarga itu dibangun di atas ikatan itu. Ya. Bukan yang penting udahlah kita urusan ibadah belakangan dan seterusnya. Tidak semacam itu. Justru ini yang paling penting, ikatan iman, ikatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ada satu riwayat ikhwatal iman rahimakumullah, fi ba'd al-athar disebutkan qad taqa'u 'ainul ummi 'ala ibniha yaumal qiyamah. Bisa jadi nanti di tengah hiruk pikuk yaumul qiyamah itu kan semuanya lari, ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka nggak peduli nafsi-nafsi itu, terutama pada saat apa? Pada saat mereka melintasi sirat dan pada saat mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi memikirkan mau gimana saudara saya, gimana anak saya itu. Yang mereka perhatikan, saya gimana, saya mau dihisab sama Allah, kira-kira selamat atau tidak, dan seterusnya. Ini kondisi-kondisi yaumil qiyamah. Pada ada saat-saat yang mereka tidak lagi memikirkan saudaranya. Tapi di luar itu bisa jadi, ya, dalam athar disebutkan bisa jadi ada saat mereka berdialog, ada saat juga. Bisa jadi ada seorang ibu kemudian melihat anaknya, ketemu dengan anaknya pada hari kiamat. Kemudian disebutkan faqalat, ibunya berkata kepada si anak tersebut, hal min hasanatin antafi'u biha min hasanati. Kamu punya amal enggak yang bisa menolong saya? Kira-kira begitu. Hal min hasanatin, apa kamu punya amal yang bisa menolong saya? Saya butuh ini. Karena masing-masing semuanya butuh tambahan amal. Kemudian mulai si ibu itu mengingat-ingat jasa-jasa dia dulu. Kan dulu saya yang sudah menyusui kamu, kira-kira begitu. Saya dulu menyusui kamu, saya sudah mengandung kamu, ini perut saya sudah menjadi tempat kamu. Kemudian saya sudah mendekap kamu, menggendong kamu, ya, dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan,
tolonglah, fahal min hasanatin ya'udu alayya khairuha al-yawm. Ada enggak kebaikan yang bisa buat saya hari ini? Katanya menghibah kepada anaknya. Dalam riwayat disebutkan semacam itu, ikhwatillah. Apa jawaban si anak? Yaqulu laha ibnuha, ya ummi laitani astati'u dzalik. Wahai ibu, aduh seandainya saya bisa nolong, saya sudah tolong. Coba apa masalahnya? Innama ashku mimma anti minhu tashkin. Cuma saya juga lagi mengeluhkan apa yang ibu keluhkan sekarang ini. Sama, kita juga sama-sama butuh. Jadi ini kondisinya nanti di yaumil qiyamah. Jadi nggak bisa kita bantu satu dengan yang lainnya kecuali amal soleh kita masing-masing semuanya yang bisa membantu kita. Nah, ini disebutkan dalam riwayat semacam itu. Karena itu kita bangun keluarga kita di atas iman dan ketakwaan, dan kita bangun, kita bekali diri kita dengan amal-amal saleh yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui niat kamu melakukan itu apa. Apa yang ingin dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu, Allah Ta'ala tahu niatnya, motifnya, dan seterusnya. Termasuk niat-niat kita. Apa yang kita niatkan dari aktivitas kita, Allah Ta'ala tahu. Basir bima ta'malun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Karena itu kita luruskan niat kita dalam setiap aktivitas kita. Kita perbaiki motif-motif dari setiap amal-amal kita, sehingga dengan cara semacam itu insya Allah amal saleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwafillah rahimahumullah, ayat yang kedua dan ketiga dari surat Al-Mumtahanah. Ayat yang selanjutnya adalah contoh dari al-wala wal bara yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. InsyaAllah ini akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pada malam hari ini ayat kedua dan ketiga dari surat Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.